Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Maulidina dengan NIM C1D1230111 dari kelas A Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada serangan ransomware di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi adalah salah satu rumah sakit swasta besar di kota Jambi yang menyimpan data pasien yang sangat sensitif. Namun, sistem keamanan TI mereka masih sangat terbatas. Infrastruktur dikelola secara internal dengan hanya mengandalkan perlindungan dasar seperti firewall dan juga antivirus standar. Hingga pada suatu hari, RSHS Jambi mengalami serangan ransomware. Seluruh data penting terkunci dan pelaku meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Serangan ini menyebabkan operasional rumah sakit lumpuh total, pelayanan pasien terganggu, dan kerugian besar pun tak terhindarkan. Soal yang pertama yaitu bagaimana ketiadaan atau kesalahan implementasi data center meningkatkan kerentanan RSHS Jambi terhadap serangan ransomware. Ketiadaan data center yang aman dan kesalahan dalam implementasinya sangat berkontribusi pada lemahnya sistem pertahanan RSHS Jambi. Berikut merupakan beberapa faktor utamanya. Yang pertama, ada penyimpanan data lokal tanpa proteksi, yaitu seluruh data disimpan secara fisik di dalam rumah sakit tanpa pengamanan fisik seperti ruang server dengan akses yang terbatas maupun pengamanan logis seperti enskripsi data. Yang kedua yaitu keamanan dasar yang tidak memadai, hanya menggunakan firewall dan juga antivirus standar yang tidak mampu mendeteksi dan menghentikan serangan ransomware modern yang lebih canggih. Yang ketiga yaitu tidak memiliki cadangan data atau backup yang terpisah. Jadi ketika data utama terkena enskripsi oleh ransomware, tidak ada salinan yang bisa digunakan untuk pemulihan cepat. Yang keempat, ada pembaruan sistem atau patching yang buruk. Sistem operasional yang tidak diperbarui rutin membuat celah keamanan tetap terbuka bagi peretas. Dan yang terakhir, ada jaringan yang tidak tersegmentasi. Malware bisa menyebar cepat karena seluruh sistem saling terhubung tanpa pembatasan. Jadi, ketiadaan data center yang sesuai standar keamanan membuat RSHS Jambi sangat rentan terhadap serangan. Infrastruktur TI-nya tidak dirancang untuk menghadapi serangan kompleks seperti ransomware. Yang kedua yaitu apa saja fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern yang dapat mencegah atau mengurangi dampak serangan ransomware dan juga contohnya. Data center modern dilengkapi dengan berbagai lapisan perlindungan yang terbagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama ada keamanan fisik. Pada keamanan fisik, akses terbatas dengan biometrik yang hanya personal berwenang yang dapat masuk ke ruang server, CCTV dan juga sensor gerak 24/7 untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time, kontrol lingkungan seperti suhu, kelembapan, deteksi kebakaran untuk mencegah kerusakan fisik, dan yang terakhir ada sumber daya cadangan seperti UPS dan juga generator untuk memastikan sistem tetap aktif saat terjadi pemadaman. Yang kedua ada keamanan logis, yaitu ada yang pertama Next Gen Firewall dan juga IDS atau IPS untuk memblokir dan mendeteksi lalu lintas mencurigakan secara otomatis. Yang kedua ada segmentasi jaringan agar malware tidak mudah menyebar antar sistem. Selanjutnya ada backup otomatis terenskripsi lokal dan juga cloud supaya data tetap aman dan dapat dipulihkan tanpa harus membayar tebusan. Yang terakhir ada auto patching, yaitu menutup celah keamanan dengan pembaruan rutin dan pemantauan aktif dengan SIEM untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara cepat. Contoh kasusnya yaitu pada penggunaan layanan cloud seperti AWS dengan fitur Amazon Guardity untuk mendeteksi ancaman otomatis dan juga AWS backup. Yang kedua ada layanan Microsoft Azure dengan menginskripsi data dan juga solusi. Yang terakhir ada penerapan Zero Trust arsitektur di mana setiap akses harus diverifikasi bahkan dari dalam jaringan. Dengan menerapkan keamanan fisik dan logis secara menyeluruh, data center modern mampu meminimalkan potensi dan juga dampak serangan dari ransomware secara signifikan. Soal ketiga yaitu bagaimana sebaiknya RSHS Jambi merancang ulang infrastruktur IT mereka termasuk perkembangan penggunaan data center dari pihak ketiga. Untuk mencegah insiden serupa di masa depan, Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi perlu melakukan perombakan total pada infrastruktur IT-nya, termasuk mempertimbangkan kerjasama dengan penyedia data center pihak ketiga. Langkah-langkah yang disarankan yang pertama ada migrasi ke cloud atau hybrid data center. Gunakan penyedia terpercaya seperti AWS, Google Cloud, atau penyedia lokal yang bersertifikasi. Yang kedua yaitu ada implementasi Disaster Recovery Plan, yaitu backup harian terenskripsi dan sistem failover otomatis untuk menjaga kontinuitas layanan.
Yang ketiga ada segmentasi jaringan dan kontrol akses ketat. Pisahkan jaringan berdasarkan fungsi seperti pasien, staf medis, administrasi, dan gunakan network access control. Yang keempat ada keamanan proaktif, yaitu pasang sistem IDR dan lakukan penetration testing secara berkala. Yang kelima, bermitra dengan vendor terpercaya. Pastikan mitra memiliki sertifikasi keamanan seperti ISO atau SOC 2. Dengan merancang ulang infrastruktur berbasis cloud atau hybrid, serta bekerja sama dengan vendor profesional, RSHS Jambi bisa membangun sistem yang lebih aman dan siap menghadapi ancaman cyber di masa depan. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Selain infrastruktur data center, langkah keamanan cyber apa lagi yang harus diambil oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi? Keamanan cyber tidak hanya soal teknologi tetapi juga mencakup manusia dan juga proses. Langkah-langkah tambahan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama ada pelatihan keamanan atau security awareness, yaitu mengedukasi staf untuk mengenali ancaman seperti phishing dan juga social engineering. Yang kedua ada multifactor authentication atau MFA agar akses ke sistem penting tidak hanya bergantung pada password. Yang ketiga yaitu ada kebijakan keamanan internal, yaitu gunakan sistem role based access control dan audit akses secara rutin. Yang keempat ada manajemen risiko dan kepatuhan hukum, yaitu mematuhi regulasi seperti Permenkes tentang data pasien dan juga HTPR bila terkait data internasional. Yang terakhir ada incident response plan, yaitu prosedur penanganan insiden yang jelas termasuk komunikasi kepada pasien dan pihak berwenang. Pendekatan keamanan yang menyeluruh dari sisi teknologi, manusia, dan proses adalah fondasi utama agar rumah sakit tetap aman dan berfungsi optimal di tengah ancaman digital. Soal yang kelima yaitu apa dampak jangka panjang dari serangan ransomware pada RSHS Jambi dan bagaimana data center yang aman dapat meminimalkannya. Dampak jangka panjang dari serangan ransomware ini meliputi yang pertama ada gangguan operasional, di mana proses medis kembali menjadi manual sehingga meningkatkan risiko kesalahan. Yang kedua terjadinya kerugian finansial, di mana termasuk biaya pemulihan, potensi denda, dan kehilangan pendapatan. Yang ketiga yaitu reputasi rumah sakit dapat rusak, yang mana pasien kehilangan kepercayaan terutama jika data bocor. Yang terakhir yaitu risiko hukum, tuntutan karena kelalaian dalam perlindungan data pribadi. Peran data center dalam mengurangi dampak yang pertama ada disaster recovery yang cepat, yaitu membackup transkripsi memungkinkan pemulihan tanpa negosiasi dengan peretas. Yang kedua yaitu sistem deteksi dini. SIAM membantu mendeteksi serangan sebelum menyebar luas. Yang ketiga ada enkripsi data, yaitu menjamin data tetap aman walaupun sempat dicuri. Dan yang terakhir ada ketersediaan tinggi atau high availability, yaitu infrastruktur redundan meminimalkan downtime layanan. Data center yang aman dan terkelola dengan baik bisa mengurangi dampak serangan hingga 70-80% serta menjaga kelangsungan layanan kesehatan yang sangat krusial. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa ransomware bukan hanya ancaman teknologi tapi ancaman serius terhadap layanan, reputasi, dan juga nyawa manusia. Tanpa infrastruktur IT dan strategi keamanan yang tepat, sebuah rumah sakit bisa lumpuh total. Namun dengan membangun sistem berbasis data center yang aman, menerapkan proses keamanan menyeluruh, dan memberdayakan SDM yang sadar risiko digital, serangan seperti ini bisa dicegah atau dampaknya diminimalkan secara signifikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.